Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cerah Nihati. Saya mahasiswi Ilmu Hubungan Internasional angkatan tahun 2015. Di sini saya akan memaparkan penelitian saya dengan judul Human Security pada anak-anak korban konflik Yaman. Penelitian ini dilatar belakangi dari konflik Yaman yang semakin berlarut-larut sehingga Yaman dikatakan sebagai negara dengan krisis kemanusiaan terburuk di dunia. Dan adapun korban konflik yang paling rentan menjadi merasakan kekerasan dari konflik yaitu anak-anak. Anak-anak dikatakan sebagai the most vulnerable victim in Yemen conflict, atau korban yang paling sangat rentan akibat terjadinya kekerasan konflik. Konflik Yaman sendiri telah mempengaruhi anak-anak, di mana terdapat 7.043 anak-anak yang terbunuh dan terluka akibat konflik, 2 juta anak-anak keluar dari sekolah, 1,8 juta anak-anak menderita malnutrisi, dan 2.419 anak-anak bergabung menjadi anggota angkatan bersenjata, 11 juta anak-anak membutuhkan bantuan kemanusiaan. Konflik telah menyebabkan banyaknya anak-anak terancam akan hak, kebebasan, dan esensinya sebagai makhluk hidup yang selayaknya mereka mendapatkan perlindungan, keamanan dari bahaya yang mengancam pada saat konflik. Human Security merupakan kajian tentang keamanan manusia yang juga mengkaji anak-anak, karena anak-anak juga bagian dari masyarakat suatu negara yang keberadaan mereka wajib untuk dilindungi. Maka dari latar belakang ini melahirkan rumusan masalah, di mana rumusan masalahnya adanya keterkaitan antara anak-anak sebagai korban yang sangat rentan dari konflik dengan kajian human security yang konsen pada masyarakat dalam suatu negara. Maka dari keterkaitan tersebut, peneliti menemukan urgensi untuk mengkaji lebih jauh tentang human security pada anak-anak korban konflik Yaman 2015-2018. Pertanyaan penelitian, bagaimana human security pada anak-anak korban konflik Yaman 2015 hingga 2018, dan tujuan penelitian untuk mendeskripsikan kondisi human security pada anak-anak korban konflik Yaman 2015-2018, manfaat penelitian sebagai sumbangsih pemikiran bagi lingkungan akademis, khususnya tentang kajian human security, dan lebih spesifiknya kajian human security pada anak-anak yang berada dalam konflik, dan juga sebagai tambahan referensi terkait permasalahan human security pada pemerintah, NGO, dan lembaga terkait lainnya. Dan selanjutnya tinjauan pustaka seperti yang terlihat di slide, di mana penelitian ini menggunakan 5 tinjauan pustaka. Dan kerangka konseptual, peneliti menggunakan kerangka konsep Human Security dari United Trust Fund for Human Security yang membagi human security dengan 2 komponen, freedom from fear dan freedom from want. Dan kedua komponen ini memiliki aspek masing-masing yang lebih jauhnya akan dibahas di bab 4. Dan metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, jenis penelitian deskriptif, batasan penelitian 2015 hingga 2018, unit analisis yaitu anak-anak selaku korban konflik Yaman, unit eksplanasi konflik Yaman, dan tingkat analisis negara, teknik pengumpulan data, studi pustaka, teknik analisis data, 3 tahapan, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan data, dan selanjutnya sistematika penulisan yang akan seperti yang terlihat di slide. Yaitu bab 2, di mana di sini terdiri dari konflik Yaman, latar belakang Yaman, dan pihak-pihak yang bertikai. Di mana latar belakang konflik dimulai dari tahun 2011 terjadinya Arab Spring yang menyapu kawasan Timur Tengah, dan dampaknya terhadap Yaman sendiri yaitu pada November 2011 Ali Abdullah Saleh resmi melepas jabatannya sebagai presiden. Kemudian jabatan presiden digantikan oleh Abdurrabbuh Mansur Hadi pada Februari 2012. Selang dari tahun 2012 hingga 2014 terjadi berbagai macam permasalahan yang harus di-cover oleh Abdurrabbuh Mansur Hadi sendiri, dan puncaknya pada tahun 2014, September 2014, San'a yang merupakan ibu kota Yaman telah berhasil diambil alih oleh milisi Houthi dan mantan presiden Yaman yaitu Ali Abdul Saleh.
Kemudian pada tahun 2015 terjadinya intervensi dari luar, yaitu Arab Saudi yang melakukan intervensi terhadap Yaman. Kemudian masih tahun 2015, yaitu serangan dari Arab Saudi telah mengenai 2 pesta pernikahan dan telah menewaskan 100 warga sipil. Dan pada Januari 2016, berdasarkan laporan PBB, 60% dari 2.628 kematian diakibatkan oleh serangan udara koalisi Saudi. Kemudian Agustus 2016, serangan udara dari koalisi Saudi telah mengenai sebuah rumah sakit medis San Francisco. Kemudian tahun 2017, Mei hingga November 2017 terjadi aksi balas dendam serangan timbal balik antara Houthi dan Saleh, di mana Houthi menembakkan rudal balistiknya di Riyadh yang merupakan ibu kota dari Arab Saudi. Kemudian beberapa bulan kemudian pihak dari Saudi sendiri melakukan blokade terhadap wilayah yang diduga sering dilalui oleh pihak Houthi. Kemudian pada 2018 serangan udara dari koalisi Saudi telah menghantam telah mengenai sebuah bus di Pasar Dahiyat di Yaman Utara, dan serangan ini telah mengenai 51 warga sipil dan 40 diantaranya adalah anak-anak. Adapun pihak yang bertikai yang terlibat dalam konflik yaitu pihak internal terdiri dari mantan Presiden Saleh, terdiri dari mantan Presiden Yaman yaitu Ali Abdullah Saleh, kemudian Houthi, kemudian Abdurrahman Mansur Hadi, dan Al-Qaeda in the Arabian Peninsula. Dan pihak luar yang terlibat dalam konflik yaitu aktor eksternalnya Arab Saudi, Republik Islam Iran, dan Amerika Serikat. Selanjutnya yaitu bab 3, di mana bab ini menjelaskan dampak konflik Yaman terhadap pertama terhadap politik Yaman, di mana terjadinya perebutan kekuasaan. Hal ini dilihat dari ketika Houthi yang menjalin aliansi dengan mantan presiden Yaman yaitu Ali Abdullah Saleh, di mana aliansi ini telah berhasil merebut San'a yang merupakan ibu kota Yaman, kemudian mengendalikan pemerintahan pusat dan juga membubarkan parlemen secara ilegal. Dampak selanjutnya yaitu terjadinya kekosongan kekuasaan, di mana pada Januari 2015 yaitu Presiden Abdurrahman Mansur Hadi mengajukan permohonan diri untuk melepas jabatannya sebagai presiden Yaman. Kemudian kekosongan kekuasaan ini tidaklah berlangsung lama karena beberapa waktu kemudian Hadi kembali mendeklarasikan dirinya sebagai presiden sah Yaman. Kemudian dampak selanjutnya yaitu tumbuh suburnya kelompok separatis di beberapa wilayah kecil Yaman, yang tentu keberadaan mereka berdampak buruk terhadap kelangsungan perpolitikan Yaman. Dan dampak terhadap keamanan Yaman sendiri yaitu terjadinya peningkatan korupsi pada lembaga pemerintah Yaman, dan juga konflik juga telah menyebabkan lemahnya supremasi hukum Yaman, dan akibatnya tingkat kepercayaan masyarakat semakin menurun terhadap pemerintah. Keadaan dari politik dan ekonomi Yaman yang semakin tidak stabil ini maka berdampak buruk terhadap hak-hak anak, di mana anak-anak rentan mengalami perampasan baik akan hak maupun kebebasannya. Hal ini dilihat dari Badan Khusus Sekretaris Jenderal PBB yang mengkategorikan ada 6 pelanggaran berat terhadap anak-anak dalam konflik bersenjata. 6 pelanggaran berat terhadap anak-anak ini juga terhubung dengan Konvensi tentang Hak Anak, juga protokol opsional terkait keterlibatan anak dalam konflik bersenjata, dan juga protokol opsional terkait penjualan anak, pornografi anak, dan pelacuran anak. Walaupun Yaman telah meratifikasi protokol opsional dan konvensi internasional konvensi hak anak ini, namun Yaman tidak dapat menerapkan pasal-pasal yang berada dalam baik protokol opsional maupun konvensi tentang hak anak ini. Selanjutnya yaitu dampak konflik Yaman terhadap perekonomian Yaman, kenaikan inflasi, menurunnya perdagangan internasional dan menurunnya investasi, menurunnya produksi
produksi pertanian, peternakan dan perikanan, kerusakan infrastruktur, menurunnya kegiatan ekspor impor, dan dampak pada masyarakat mengalami banyak kematian karena serangan udara, masyarakat mengalami risiko pangan dan kelaparan, terjadinya risiko kelaparan, kesulitan menjangkau akses air bersih untuk sanitasi dan kebersihan, dan sistem pelayanan kesehatan yang buruk. Bab 4, di mana pada bab ini merupakan analisis dari human security pada anak-anak korban konflik Yaman. Human security terdiri dari dua komponen. Komponen yang pertama yaitu freedom from fear. Freedom from fear terdiri dari 3 aspek. Aspek yang pertama yaitu personal security. Pada keamanan ini menekankan agar anak-anak yang berada dalam konflik dapat terhindar dari ancaman bahaya yang secara langsung mengenai fisiknya. Nah, namun peneliti menemukan bahwa konflik Yaman telah menyebabkan 7.043 anak-anak Yaman yang terbunuh dan terluka selama berlangsungnya konflik. Aspek selanjutnya yaitu community security, di mana keamanan ini menekankan agar anak-anak yang berada dalam konflik dapat hidup bersama keluarga orang tua mereka. Dalam artian anak tidak terpisah dari orang tua dan orang tua tidak terpisah dari anak-anaknya. Di sini konflik telah menyebabkan sekitar 1.200 anak-anak Yaman yang telah terpisah dari orang tua mereka, dan juga terdapat 1 juta anak-anak yang menjadi pengungsi internal. Aspek selanjutnya yaitu political security, di mana keamanan ini menekankan agar anak-anak yang berada dalam konflik dapat memperoleh haknya. Namun konflik telah menyebabkan terdapatnya berbagai macam pelanggaran terhadap hak-hak anak, seperti adanya hak anak tentang kebebasan untuk mengutarakan pendapat dan berekspresi, namun hak anak ini telah dilanggar oleh pihak yang bertikai, dan juga adanya hak anak tentang pelarangan untuk melibatkan anak-anak dalam konflik bersenjata jika mereka masih berusia di bawah 18 tahun. Namun pada kenyataannya banyak anak-anak yang berada di bawah usia 18 tahun yang turut bergabung menjadi anggota angkatan bersenjata. Komponen berikutnya yaitu freedom from one. Freedom from one sendiri terdiri dari 4 aspek. Aspek yang pertama economic security, di mana dalam keamanan ini anak-anak dapat tercukupi akan kebutuhan ekonominya, sehingga mereka tidak diperalat tidak disuruh oleh orang tua untuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dan juga agar anak-anak di sini dapat melanjutkan sekolahnya. Namun konflik telah menyebabkan 241 anak-anak yang bergabung menjadi anggota angkatan bersenjata dan 2 juta anak-anak yang keluar dari sekolah. Aspek selanjutnya yaitu food security, di mana keamanan ini berupaya agar persediaan makanan serta distribusinya mudah diperoleh oleh anak-anak. Namun konflik telah menyebabkan 5,2 juta anak-anak Yaman yang beresiko mengalami kelaparan. Aspek selanjutnya yaitu health security. Keamanan ini menekankan agar anak-anak dapat memperoleh perawatan kesehatan dan fasilitas yang masih layak untuk digunakan, dan juga di sini agar ada terjaminnya kesehatan bagi anak-anak. Namun konflik telah menyebabkan 1,8 juta anak-anak mengalami malnutrisi dan 1,2 juta anak-anak diduga terkena kasus kolera. Aspek selanjutnya itu environmental security. Keamanan ini terdiri dari air, sanitasi, dan kebersihan. Dalam keamanan ini menekankan agar adanya lingkungan yang bersih, sehingga tidak adanya penyebaran penyakit seperti kolera, difteri, dan sebagainya. Namun konflik telah menyebabkan krisis air, sehingga mudahnya penyebaran penyakit karena lingkungan yang kurang bersih dan persediaan air yang cukup, seperti halnya kolera dan difteri, yang dimana penyakit ini mudah terjangkit pada anak-anak. Selanjutnya yaitu kesimpulan, di mana peneliti menemukan bahwa pada dasarnya anak-anak Yaman tidak memperoleh keamanan sebagaimana asumsi dari freedom from fear maupun freedom from one maupun aspek-aspeknya. Dan dari kedua komponen ini beserta aspek-aspeknya, peneliti menemukan bahwa komponen freedom from
One berserta aspeknya lebih mendeskripsikan tentang buruknya kondisi keamanan anak-anak dalam konflik bersenjata di Yaman. Dan dari segi jumlah juga, di mana anak-anak yang menderita karena konflik lebih banyak dari segi aspek freedom from one dibandingkan dari aspek freedom from fear.